Martial Pick Bab 743, apa hubungannya dengan mereka? Apa yang sedang Nona muda pikirkan? Seorang pelayan wanita yang berdiri di sebelah saintes melihat ekspresinya yang lesu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Aku tidak memikirkan apapun, saintes perlahan menggelengkan kepalanya, jejak kesedihan terlihat jelas di antara alisnya. Apakah Nona muda bertanya-tanya apakah kita akan berhasil menemukan Tuan Suci berikutnya kali ini? Pelayan bernama BR menyeringai dan bertanya. Catatan, Tuan Suci di sini adalah gelar yang diberikan kepada master sekte mereka. Sebenarnya aku lebih suka mengambil kata Guru Suci karena terdengar lebih agung dan berwibawa. Aku tidak ingin menemukan Tuan Suci yang tidak masuk akal itu. Saintes menghela nafas sedikit jengkel. Tapi itu adalah tanggung jawab Nona muda yang paling penting. Ekspresi BR sedikit sedih. Aku tahu, dan aku sedang mencarinya, tapi dia belum muncul, jadi tidak ada lagi yang bisa aku lakukan. Akan lebih baik jika dia tidak muncul untuk selamanya, jadi Nona muda tidak perlu khawatir lagi. Saintes dengan cepat mengangkat jari giok ke mulutnya sebelum mengalihkan pandangannya ke pintu kamar, dengan pelan berbisik, mengatakan hal seperti itu padaku tidak masalah, tapi kamu tidak boleh membiarkan orang lain mendengarnya, terutama Paman Kian, itu akan menjadi masalah. Aku tahu, BR meludahkan lidahnya dengan bercanda, tapi Nona muda tidak perlu terlalu khawatir, ada 4 saintes dari Nine Heaven Holy Land, mungkin salah satu dari 3 lainnya yang sedang mencari sekarang akan menemukan kandidat yang tepat. Tidak ada gunanya tidak peduli siapa di antara kami yang menemukannya. Saintes itu menghela nafas sedikit sebelum berdiri tiba-tiba, cukup malas-malasannya, aku akan keluar untuk mencari udara segar. Baik, BR mengangguk dengan cepat. Keluar dari kabinnya dan berjalan-jalan di sekitar dek sebentar, suasana hati saintes meningkat secara nyata. Catatan, kabin adalah kamar di dalam kapal atau juga kamar di dalam pesawat terbang. Saat dia berjalan, dia tiba-tiba teringat penampilan Yang Kai dan dengan santai bertanya kepada salah satu murid terdekat tentang dia. Setelah mengetahui bahwa sejak kedatangannya, Yang Kai sebenarnya tidak meninggalkan kabinnya, saintes tidak bisa menahan sedikit cemberut. Karena beberapa alasan khusus, dia pada dasarnya bisa melihat ke dalam pikiran orang lain, jadi ketika dia pertama kali melihat Yang Kai dia tahu dia tidak memiliki niat jahat atau bermusuhan, tetapi dia juga merasa bahwa dia agak aneh, seolah-olah dia diselimuti lapisan kabut yang bahkan menyebabkan dia, yang pandai membaca orang lain, gagal untuk sepenuhnya memahaminya. Tetapi mengetahui bahwa dia tidak menyebabkan keributan dan pada dasarnya telah memudar ke latar belakang, saintes tidak melihat alasan untuk sengaja bergaul dengannya, jadi setelah berjalan-jalan sebentar lagi, dia hanya kembali ke kamarnya. Hari-hari berlalu dan sebelum Yang Kai menyadarinya, dia telah berlayar di atas kapal besar selama sebulan penuh. Tiba-tiba, suatu hari ketika dia tenggelam dalam meditasinya, Yang Kai mencium aroma nostalgia yang melayang di udara. Tentu saja itu adalah aroma tanah. Dengan cepat berbalik dan melihat keluar jendelanya, dia melihat beberapa pulau yang tersebar muncul di cakrawala yang jauh. Semangatnya bangkit, Yang Kai dengan cepat berdiri. Tinggal di kabin sempit ini selama sebulan terakhir cukup mencekik sehingga sekarang Yang Kai bisa melihat daratan dan tahu dia akhirnya bisa melarikan diri dari tempat ini, dia tentu merasa bahagia. Setengah hari kemudian, kapal besar itu berlabuh di salah satu pelabuhan pulau dan segera setelah itu, Yang Kai mendengar langkah kaki di luar pintunya. Sesaat kemudian, pria besar bernama Cheng Fei menerobos masuk dan dengan belak-belakan berkata, "Nak, kita sudah sampai di tempat tujuan, keluarlah." Yang Kai mengangguk ringan dan melangkah keluar dari kamarnya. Di atas geladak, para murid Nine Heaven Holy Land sedang turun dengan tertib sementara di dermaga. Beberapa pembudidaya yang tampaknya merupakan tokoh besar lokal dengan senyuman di seluruh wajah mereka dengan hormat menyambut dan menyanjung yang pertama. Yang Kai melihat saintes dari Nine Heaven Holy Land di dek dan setelah memikirkannya sejenak berjalan ke arahnya secara langsung. Gerakannya segera menarik perhatian banyak pembudidaya di sekitar dan bahkan Paman Kian mulai mendorong trukinya dan menatap ke arah Yang Kai dengan ekspresi muram. Sepertinya dia sedang bersiap untuk membantai Yang Kai saat yang terakhir melakukan tindakan yang tidak pantas. Seolah-olah dia sama sekali tidak menyadari mata jahat yang berkumpul padanya, Yang Kai berjalan ke tempat yang tidak jauh dari saintes, menangkupkan tinjunya dan berkata, "Terima kasih banyak telah menyelamatkan saya, Nona muda, saya akan mengingat kebaikan ini di dalam hati saya. Saya berharap Nona muda sehat dan panjang umur."
Mata saintis itu berkedip sebelum tersenyum aneh. Kata-kata dan tindakan Yang Kai agak berbeda dari yang dia temui sebelumnya dan sedikit mengejutkannya. Mengangguk ringan saat dia menjawab, tidak perlu begitu sopan. Mulai sekarang kamu harus hati-hati, jangan sampai tersesat ke lautan lagi. Terima kasih banyak atas perhatian Nona muda. Saya akan pergi. Mengatakan demikian, Yang Kai berbalik dan dengan cepat meninggalkan kapal. Bocah berlidah galir. Paman Qian sepertinya tidak terlalu menyukai Yang Kai dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pelan dan mendengus dingin. Aku benar-benar berpikir dia cukup tulus. Saintis menatap punggung Yang Kai yang menghilang saat dia mengerutkan bibir dan terkikik. Di sekitar kapal, semua pembudidaya yang berkumpul, baik tua maupun muda langsung tertarik pada senyuman ini. Banyak dari mereka menjadi linglung untuk sementara waktu sampai Paman Qian mendengus berat, mengguncang mereka dari linglung. Banyak dari mereka memerah dengan canggung kembali ke tugas yang diberikan. Setelah Yang Kai turun dari kapal besar, dia dengan santai berjalan-jalan di sekitar pulau. Ada banyak pembudidaya di pulau ini, datang dan pergi berbondong-bondong, tetapi aura energi dunia di sini tampak agak tipis, setidaknya tidak sekaya pulau-pulau yang dimiliki oleh kuil roh air. Selain itu, sepertinya tidak ada master sejati di pulau ini. Di antara para pemimpin lokal yang datang untuk menyambut kapal Nine Heaven Holy Land di dermaga, yang terkuat hanya Master Alam Transcendent Orde kedua, dan dia adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih salju panjang. Terbukti, jajaran pulau ini bukanlah sebidang tanah yang sangat bagus dan hanya ditempati oleh beberapa kekuatan kecil, tidak ada yang bahkan berada di liga yang sama dengan kuil roh air. Setelah mengamati kerumunan, Yang Kai samar-samar dapat menentukan bahwa tidak seperti di kuil roh air, sepertinya ada banyak orang luar yang berkeliaran di sini. Setelah berkeliling pulau sebentar, Yang Kai berjalan ke penginapan lokal, memilih tempat duduk di dekat jendela, duduk dan memesan makanan dan minuman dari salah satu pelayan. Pelayan muda itu mengambil pesanannya dan, sesaat kemudian, kembali dengan hidangan yang sangat lezat, tetapi saat dia akan pergi, Yang Kai memanggilnya untuk tinggal. Pesanan apa yang dimiliki pelanggan terhormat? Pelayan itu bertanya sambil tersenyum. Yang Kai tidak mengatakan apa-apa dan hanya menempatkan dua batu kristal di atas meja. Mata pelayan berbinar dan segera menunjukkan senyum menyanjung saat dia dengan hormat berkata, tamu yang terhormat, hidangan ini hampir tidak sebanding dengan dua batu kristal ini. Aku ingin menanyakan beberapa hal, jika jawaban kamu memuaskan aku, apapun yang tersisa adalah milik kamu. Apapun yang ingin diketahui tamu terhormat, jangan ragu untuk bertanya, orang yang rendah hati ini pasti tidak akan menyembunyikan apapun. Yang Kai mengangguk, berhenti sejenak untuk mengatur pikirannya sebelum melanjutkan. Pertama, di mana tempat ini? Pelayan mengarahkan pandangan tertegun ke arah Yang Kai untuk sesaat sebelum bertanya sambil tersenyum, tamu terhormat bahkan tidak tahu di mana ini. Lalu bagaimana tamu terhormat datang ke? Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, pelayan melihat kilatan ketidaksabaran di mata Yang Kai dan dengan cepat menjelaskan ini adalah Pulau Laut Azure. Kekuatan penting apa yang didirikan di wilayah ini? Di sekitar jajaran pulau lokal ada keluarga Cheng, keluarga Wang, keluarga Hai. Pelayan melaporkan beberapa kekuatan satu persatu. Setelah mendengarkan ucapannya, Yang Kai menyadari bahwa pulau-pulau terdekat pada dasarnya dikendalikan oleh kelompok yang dikenal sebagai Aliansi Tujuh Keluarga. Ada 20 atau 30 pulau di jajaran terdekat dan ketujuh keluarga ini adalah kekuatan terkuat yang ada. Keluarga-keluarga ini tidak terlalu kuat dan Yang Kai telah melihat sebagian besar master terkuat mereka di dermaga. Masing-masing dari mereka memiliki paling banyak master alam transenden orde kedua sebagai pemimpin mereka serta 3 hingga 5 master transenden lainnya yang melayani sebagai penatua. Ketika Yang Kai bertanya tentang seberapa jauh tempat ini dari kuil roh air, jawaban pelayan itu membuatnya terkejut. Tampaknya kuil roh air berada di arah yang berlawanan dari arah yang dia tuju saat berada di kapal besar Nine Heaven Holy Land dan setidaknya beberapa puluh ribu kilometer jauhnya. Mengetahui hal ini, Yang Kai hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya, sepertinya dia harus mengesampingkan rencananya untuk kembali ke kuil roh air dan berterima kasih kepada Suiling secara pribadi untuk saat ini. Pelabuhan terdekat di daratan juga berjarak sekitar 1 bulan dengan perahu dari tempat ini. Apa ada cabang guil alkemis di sini? Yang Kai bertanya. Pelayan itu menggelengkan kepalanya. Ini benar-benar tempat terpencil. Yang Kai berpikir dalam hati. Bahkan tidak ada cabang guil alkemis di sini, yang menunjukkan betapa terpencilnya Pulau Laut Azure ini. Apakah tamu terhormat seorang alkemis?
Pelayan adalah orang yang tajam dan langsung menyadari sesuatu setelah mendengar pertanyaan Yang Kai. Mengapa kamu bertanya? Yang Kai meliriknya dengan rasa ingin tahu. Aliansi 7 keluarga secara agresif merekrut alkemis dan menawarkan hadiah yang sangat menguntungkan. Jika tamu terhormat ingin menghasilkan uang, Anda mungkin mencoba untuk mengunjungi mereka. Yang Kai diam-diam mencibir di dalam hatinya, jelas tidak tertarik dengan gagasan seperti itu. Dia tidak peduli tentang hadiah apa yang bisa dia dapatkan, dia hanya ingin meningkatkan keterampilan alkimia, tetapi dari apa yang baru saja dia dengar tentang aliansi 7 keluarga, jelas mereka tidak memiliki persediaan besar atau herbal langka yang dia bisa gunakan untuk berlatih. Benar, kenapa ada begitu banyak tamu di sekitar sini? Mengapa mereka semua berdandan dan membusungkan dada mereka seperti mereka mencoba untuk menunjukkan diri mereka sendiri? Yang Kai dengan lancar mengubah topik pembicaraan. Sejak dia datang ke pulau itu, dia memperhatikan sesuatu yang aneh. Pada dasarnya, setiap pria muda yang dia temui mengenakan pakaian terbaiknya. Tidak hanya itu, mereka tampaknya menaruh perhatian besar pada cara mereka berbicara dan bertindak, seolah-olah mereka berusaha untuk tampil seperti sarjana terpelajar yang mulia. Faktanya, bukan hanya kaum muda, bahkan para pria parubaya tampak berperilaku demikian, seolah-olah mereka berada di bawah pengawasan sepasang mata yang tak terlihat. Ini sangat membingungkan Yang Kai dan membuatnya bertanya-tanya apakah ini semacam kebiasaan lokal yang aneh. Bukankah tamu terhormat sudah tahu? Mendengarkan pertanyaan Yang Kai, pelayan itu menunjukkan senyum licik, ekspresinya agak ambigu. Haruskah aku? Yang Kai meliriknya dengan tidak ramah dan meraih 2 batu kristal di atas meja, dia agak kesal karena pelayan ini berbicara terlalu banyak omong kosong. Namun, pelayan itu bertindak lebih cepat dengan cepat mengambil batu kristal dan mengucapkan terima kasih sebelum membungkuk dan berbisik ke telinga Yang Kai. Saintes dari Nine Heaven Holy Land seharusnya tiba di sini hari ini, jadi semua orang dengan sengaja mencoba untuk menunjukkan diri mereka sendiri. Yang Kai mengerutkan kening saat mendengar ini, saintes itu datang ke sini, apa hubungannya dengan mereka? Itu tentu saja ada hubungannya dengan mereka. Melihat Yang Kai benar-benar tidak mengerti dengan situasinya, pelayan merasa sedikit terkejut tetapi dengan cepat melanjutkan untuk menjelaskan, saintes yang keluar adalah tanda bahwa Nine Heaven Holy Land sedang mencari tuan suci berikutnya. Jika seseorang dapat menarik perhatian Yang Mulia Saintes, dia akan dapat melompati gerbang naga dan melayang ke langit dalam satu lompatan. Maksudmu mereka itu? Yang Kai menyapukan matanya dan hanya bisa melihat kerumunan orang bodoh yang tidak berharga yang mengudara dan berpose sampai dia merasa mual, tersenyum dengan jijik saat dia berkata, hanya jika saintes itu benar-benar buta, dia akan menyukai semua orang bodoh ini. Pelayan dengan cepat mengangkat tangannya ke mulutnya sebelum dengan waspada melihat sekeliling dan berbisik, tamu terhormat tidak boleh mengatakan hal-hal seperti itu dengan keras atau Anda akan menimbulkan kemarahan publik. Selain itu, siapa yang pada akhirnya akan dipilih oleh saintes, tidak ada yang tahu. Setiap kali saintes dari Nine Heaven Holy Land keluar seperti ini, selalu menciptakan badai yang sama. 6 bulan yang lalu, ketika Nine Heaven Holy Land menyebarkan berita bahwa saintes mereka akan keluar, seluruh dunia bergetar dan pahlawan muda yang tak terhitung jumlahnya mulai bersiap secara diam-diam. Sejak setengah bulan yang lalu, Pulau Laut Azure ini menjadi sangat hidup karena kabar bahwa saintes telah keluar dan akan berhenti di sini. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada begitu banyak orang luar di sini di tempat terpencil ini? Bersambung.